Sawal itu betul-betul start kayak sudah dunia baru gitu. Ya. Kayak iki jane sing dikerake kita atau setan kan gitu. Masuk satu Syawal kok malah kita merasa bebas kan gitu. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya Ansori di program Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Teman pemilih sekalian, tidak terasa hari-hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir atau sepertiga bulan Ramadan. Tentu kita semua bisa memanai, bisa mengambil hikmah dan memiliki sudut pandang terhadap perjalanan Ramadan yang sudah kita lalui. Dan demikian pula di akhir-akhir Ramadan kita nanti akan segera bertemu dengan, ya mungkin sebagian besar orang menjadi hari yang sangat menyenangkan, tapi mungkin bagi sebagian yang lain menjadi hari yang sedih karena harus berpisah dengan Ramadan. Kan tapi kita tidak akan banyak membahas di situ. Kita akan membahas bagaimana kita mengambil hikmah terhadap perjalanan Ramadan kita agar nanti Ramadan ke depan baik. Sekaligus bagaimana kita memanai kemenangan. Apalagi kita bicara dalam konteks demokrasi dan kenegaraan. Dan untuk membahas hal itu sudah rawuh di tengah-tengah kita seorang narasumber Cah Nom, dan sudah banyak malang melintang di dunia Klaten lah, di beberapa organisasi keagamaan di Klaten. Beliau juga santri dan juga aktif di pondok pesantren Pancasila Sakti. Lebih lanjut langsung kita sapa, beliau ada Gus Fadil. Sugeng sonten Gus, assalamualaikum. Siap, waalaikumsalam. Harus nang ini tadi. Agak anu nggih. Sebelumnya monggo perkenalan dulu, barangkali ada yang Nggih. sapanya teman pemilih. Oh, teman pemilih nggih, sapaannya ya. Nggih. Terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita cintai dan kita banggakan teman pemilih semuanya, perkenalkan saya Fadil. Entah mendapatkan anugerah atau musibah ini saya pada kesempatan sore hari ini diminta untuk bersama-sama diskusi, nemenin teman pemilih semua. Semoga nanti dalam diskusi saya dan ucapan saya tidak mengarah ke hal yang kurang baik dan dijaga oleh Allah. Itu aja sih. Kalau ada yang kurang baik nanti diedit lah. Oh, gitu ya. Ada sesi edit. Ya, Oke. Dan langsung sebelum nanti ke wilayah-wilayah yang lebih mungkin, seperti tadi saya sampaikan, kita kan sudah hampir sampai lah di ujung Ramadan. Ya. Mungkin selaku generasi muda ya, ini atas nama pengalaman yang tentu setiap orang berbeda. Ya. Cah Nom yang adalah bergaul di banyak santri, di tengah-tengah santri, tapi juga di atasnya ada yang lebih sepuh, ada kiai, ada pengasuh yang lainnya. Kalau menurut panjenengan, apa sih yang seharusnya bisa kita ambil hikmah selama proses Ramadan? Ya. Tentunya Ramadan itu kan menjadi momen dan media bagi kita semua untuk bisa tazkiyatun nafs ya, atau membersihkan diri. Artinya membersihkan diri itu apa amalia-amalia yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sebagai sarana untuk memperbaiki diri kita, membersihkan diri kita baik secara batin maupun secara zahir, secara fisik atau secara hati kayak gitu. Nah, ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan itu menghantarkan kita dan mengarahkan kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi, sehingga yang terpenting bagi saya mungkin amat sangat tidak bermakna jikalau kegiatan atau kebaikan yang kita lakukan dari bulan Ramadan itu tidak bisa kita lanjutkan. Jadi memaknai Ramadan adalah bagaimana caranya
mendawamkan atau melanggengkan kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Kebiasaan Ramadan, baik, ya. sehingga nanti setiap kita masuk ke bulan Ramadan yang depan, suasana kita, keadaan kita akan semakin lebih baik lagi. Itu sih Oke, mungkin. tapi harus diakui ya, mungkin beberapa di antara kita menjalankan rutinitas Ramadan atau bahkan banyak rutinitas ibadah kita itu kan masih masih kadang terjebak di hal-hal yang formalitas lah apa Ya, ya, ya. dalam istilah agama. Lah niku pripun biar kita nanti tetap bisa mengambil nopo hikmah tadi. Tentu kalau menurut saya nih Ki, kita sadar dulu bahwa bulan Ramadan itu bulan, kalau saya bahasain apa ya? Bulan diskonnya, bulan diskon ya, bulan yang Bulan Allah itu kemenangan. memberikan diskon banyak bagi kaulanya, bagi hambanya kan kira-kira. Biasanya cuman pahala cuman satu ini dilipat gandakan jadi 1.000 kan kayak gitu kan. Murah-murahan lah ya diskon itu. Bulan obral. Yang sebenarnya tujuannya adalah Tuhan atau Allah itu mengharapkan kepada hambanya untuk bisa bersungguh-sungguh dalam menyambut dan juga menjalankan ibadah Ramadan ini. Cuman yang menjadi persoalan kadang adalah manusia itu terfokusnya hanya kepada bulan Ramadannya, tidak pada esensinya. Artinya mereka hanya mumpung Ramadan disergap-sergap ke. Ya dikatam-katam. Ditotok-totok ke. Tapi wis ditinggal Ramadan, Nggih. ya Biasanya berkelepat kan gitu. saya atau mungkin banyak juga yang seperti saya. Satu Syawal itu betul-betul start kayak sudah dunia baru gitu. Ya. Kayak iki jane sing dikerangking kita atau setan kan gitu. Masuk satu Syawal kok malah kita merasa bebas kan gitu. Oke, jadi dan itu yang saya alami. Jadi satu Syawal itu nopo? Ya memang kayak dunia baru setelah menahan apa ya, kayak Pelampiasan. bukan pelampiasan. Istilahnya apa ya? Kayak apa? Kuda lepas dari pelana atau apalah itu kan. Liar. Jerantal. Gitu, itu umpamanya ya goyo-goyo. Tapi saya sepakat bahwa kita mendawamkan kan. Jadi membawa kebiasaan menjadi pembiasaan. Pembiasaan menjadi kebiasaan. Betul. Cuman ini kan memang tidak mudah ya. Betul. Kalau di Ramadan kita di penunjangnya banyak. Betul. Terus lingkungan kita, terus tawaran obral tadi. Sementara begitu satu Syawal ya tantangannya banyak. Betul. Ada tip khusus enggak? Nah, niki sing banyak godaan yang justru saya tanya. Cah Nom biasanya kan. wah, benar itu. Benar. Iya. Saya menceritakan dari diri saya sendiri dulu ya. Iya. Memang usia saya itu kan masih 29 ini. Saya kelahiran 97. 28 atau 9. Ya masih segitulah ya. Saya juga belum nikah. Wes. Ya, ini masih belum nikah saya. Enggak. Kadang ngelihat cewek itu juga wow ya gitu, manusiawi ya. Kalau saya ngelihat cowok malah wow, saya yang bahaya gitu. Ya. Dengan aku sing 30 lagi lihat cewek. 32. Sunate. 32 ya. Kenapa nih 15 tahun yang lalu. Oh ya, 15 tahun yang lalu. Oke. Nah, apalagi bagi kita ya, tentunya kalau saya memahami betul beberapa dawuh-dawuh para salafun sholih itu mengatakan bahwa perubahan itu tidak bisa dilakukan dengan cara langsung geradakan gitu nggak bisa. Frontal itu nggak bisa. Semuanya harus dimulai dari hal kecil, perlahan, bertahap. Salah satu dawuh salafun sholihun yang paling kita pegang atau yang sering masyhur di telinga kita terkait dengan sebuah amal ibadah yang kecil itu adalah salah satunya ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi sedikit saja perbuatan baik sedikit saja itu lebih baik, tapi terus menerus daripada kita menunggu hal yang besar. Contoh misal mungkin di bulan Ramadan mungkin kita bisa melakukan sholat Isya berjamaah karena memang ada tanggungan tarawih atau bisa melakukan atau minimal nggak terlalu banyak ngomong lah ya. Puasa kan malas kan gitu, malas ngomong, malas banyak bicara. Ya
atau hal-hal lain yang mungkin yang sifatnya lebih besar kayak bisa darus di masjid setiap malam kayak gitu kan. Kalau di hari biasa enggak. Ya anggap saja kita mengambil satu part dari satu rangkaian ibadah di satu hari itu selama bulan suci Ramadan yang bisa kita dawamkan besok setelah Ramadan. Contoh misal, entah nanti kita nggak banyak ngomongnya atau hanya pada saat sholat isya jamaahnya itu Atau darusnya harusnya diruntuhkan. atau salah satu aja, tapi bisa terus menerus bisa continue, bisa berkelanjutan. Karena memang nggak ada sih memang rumusnya kalau merubah atau berubah itu dimulainya secara langsung gradual Kecuali itu kalau campur gitu. tangan apa namanya ilham atau Itu itu beda soal lagi urusan lain. Tapi wajarnya Secara manusia, manusiawi, wajarnya manusia kan lazimnya manusia tidak kayak gitu caranya Jen. dengan sedikit-sedikit. Dan yang paling penting adalah keistiqomahan. Sudah sering kita dengar al istiqomah khairun min alfi karomah itu kan. Terkadang manusia tidak, mereka nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tapi karena istiqomahnya justru itu menghantarkan manusia tersebut menjadi memiliki satu kemuliaan, keistimewaan kemuliaan. Jadi kekuatannya untuk melakukan sesuatu secara rutin, secara kontinu, ya, secara istiqomah. Ya, Meskipun mungkin secara kuantitas tidak iya, hanya sepele mungkin. Tapi kalau bisa, yang susah kan jaganya itu. Iya. Kalau melakukan hal baik besar sekali aja semua orang bisa saya kira. Betul, Tapi kalau hal kecil tapi dilakukan setiap waktu dan tidak pernah putus rutinitas itu kan ya nggak mudah. termasuk ini Gus. Bagaimana kita menerapkan konteks filosofi atau apalah makna Ramadan ke hal-hal kehidupan lain. Kalau Ramadan ngaji, pasca Ramadan ngaji mungkin oke lah masih satu jalur. Contoh karena kita di lembaga kepemiluan misalnya, Ramadan itu kan proses menahan diri menuju kalau bahasanya kan kemenangan ya. Idul Fitri seringkali Dimaknai sebagai sebagai hari kemenangan. Lah bagaimana kita memanai kemenangan-kemenangan yang lain biar konteks kemenangan itu kita bisa mengambil semangat dari kemenangannya Idul Fitri. Karena misalnya kalau di KPU kan ada kontestasi itu kan dan selalu pasti ada yang menang. Ada yang belum menang, saya tidak mengatakan kalah. Harus mencoba lagi di kesempatan lain. Bagaimana kita mengambil semangat, filosofi, makna kemenangan dalam konteks Idul Fitri untuk kita terapkan ke hal lain, bukan hanya pemilu. Mungkin kita akan banyak bertemu dengan kompetisi-kompetisi di kehidupan. Di peringatan atau di amaliyah mulai bulan Ramadan sampai dengan Syawal itu kan sebenarnya kalau kita memahami bukan hanya soal jumlahnya saja, banyaknya saja atau ibadahnya apa saja kan gitu. Tapi yang lebih penting adalah esensinya sebenarnya kan, di mana di bulan Ramadan itu kita diajarkan kalau bahasa Jawanya tepo seliro mungkin kita menahan rasa lapar. Kita merasakan bagaimana susahnya orang tidak makan seharian. Nanti kita juga mencoba untuk bisa berbagi dengan sesama. Bulan Ramadan itu biasanya kan jaburan kan banyak banget di mana-mana. Jaburan wong sumbangan takjilan buka bersama terus oponeh kan gitu. Yang biasanya arep ngliwetin dadak nempel-nempel beras. Saya adalah kayak kan gitu. Kan hal itu kayak gitu. Semakin banyak orang bersemangat untuk bisa berbagi. Terus nanti kita masuk ke bulan Syawal setelah Ramadan, kita sebelum melaksanakan masuk ke malam Idul Fitrinya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan zakat fitrah. Yang mana esensi dari zakat fitrah itu salah satunya adalah supaya di saat hari raya Idul Fitri semua umat muslim tidak ada yang kelaparan. Mereka semuanya merasakan atau memakan makanan untuk menjadi pertanda pembeda antara hari kemarin dan hari ini. Hari kemarin kita semua masih berpuasa, hari ini semua diharamkan untuk berpuasa dan semua diwajibkan untuk bisa makan. Berarti pada satu Syawal itu justru haram puasa ya. Itu termasuk ayyamul bid kan, nggak boleh untuk berpuasa. Nah, sebenarnya itu semua itu kalau kita sama-sama menelaah dan
mengkaji itu mengandung satu arti yang mana banyak sekali. Salah satunya apa namanya? Kalau kita sambungkan dengan kemenangan Dalam yang konteks konteksnya lain. lain, dalam konteks lain tentunya ya. Itu esensi-esensi yang dimaksud adalah kemenangan-kemenangan sejati. Kemenangan sejati itu apa saja? Kemaslahatan umat. Karena di situ mengajarkan itu tadi semua orang di hari Ramadan kan di Harus bulan Ramadan memberikan harus kemanfaatan tadi. itu. Terus yang kedua begitu masuk Idul Fitri semua orang diajarkan untuk bisa sama makannya. Oh, Gitu. Punya apa namanya? Yang punya merasa setara, yang nggak punya merasa ditolong, yang punya merasa bisa membantu. Akhirnya sama berbagi kebahagiaan. saling kan gitu. Dan esensinya untuk apa? Untuk kemaslahatan umat muslim. Betul kan? Nah, sebenarnya dalam kontestasi pil-pilan ya mungkin ya, pemilu atau apa itu kalau kita tinjauannya kembali kepada persoalan hal-hal prinsip dasar tadi itu ya semuanya akan sampai pada titiknya. Seperti dawuhnya salah satu ulama di kitabnya Asbah wan Nadhair, saya lupa ya, Imam Suyuti atau Imam Mawardi kitabnya itu ya. Ada satu makalah adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bin maslahah. Kebijakan seorang pemimpin itu didasarkan atas kemaslahatan umatnya. Di Idul Fitri, kita diajarkan supaya bagaimana semua umat bisa maslahat. Semua umat bisa sejahtera. Semua umat bisa merasakan kebaikan. Nah, di konteks kemenangan terkait pemilu, ya seharusnya entah menang atau kalah posisinya, yang dikedepankan adalah kemaslahatan umat. Yang dikedepankan adalah bagaimana umat itu bisa merasakan kebaikan dan juga merasakan keberkahan atas kontestasi itu, bukan kok malah permusuhan atau semua itu ya mungkin. Itu justru jadi pertanyaan lanjut, Gus. Jadi selama ini kan walaupun ini masih dikaji terus kita kan sangat kenyang dengan kontestasi bahkan sekarang ya kita tidak bisa menutup diri bahwa masyarakat sekarang itu mudah sekali terpolarisasi dan itu muncul. Lah, semangat Ramadan, Idul Fitri, ya anehnya Idul Fitri itu seringkali memang menjadi semangat pemersatu Ya, kalau awal Ramadan biasalah gitu kan, ada perbedaan pandangan dan ada sedikit banyak diskusi. Tapi ketika Idul Fitri ya monggo jenengan sing Idul Fitri sekarang saya tak besok, tapi begitu nanti kemeriahannya itu bisa berbaur jadi bareng-bareng gitu loh. Nah, di tengah-tengah masyarakat yang terpolarisasi ini agak terpecah gampang sekali lah masyarakat kita, dan selalu pasti ada dua kubu yang berhadapan secara frontal. Dari perjalanan Ramadan itu kira-kira masyarakat bisa mengambil hikmah apa sih, Gus? Ya, biar tidak gampang terpolarisasi. Kalau ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa banyak sekali hikmah yang diajarkan oleh Ramadan. Harusnya kalau kita bisa merasakan esensi dari atau hikmah yang terjadi di bulan Ramadan ya. Seperti hanya kita merasa setiap hari ada bulan Ramadan itu kalau orang nyari buka kan nggak susah ya. Betul. Kalau umpamanya nggak punya bukaan gitu aja, kita bahkan dapat loh. Betul, nggak nyari justru mereka yang datang kan gitu. Nggak usah repot-repot. Selama ada masjid datang ke situ dapat buka pasti. Betul. Makan pasti. Nggak mungkin nggak kan gitu. Artinya semangat ukhuwah Islamiyah kita itu sebenarnya sudah di-upgrade di bulan Ramadan. Sudah di-upgrade di bulan Ramadan. Tergantung kitanya bagaimana nanti setelah bulan Ramadan, apakah masih mendawamkan itu tadi. Betul. Di saat kita mengembalikan semuanya kepada prinsip ukhuwah Islamiyah, saya kira mau bagaimanapun benturannya, mau bagaimanapun tabrakannya, mau bagaimanapun polarisasinya, di saat di situ ada istilah ukhuwah Islamiyah yang memanggil, semuanya akan menjadi satu kembali. Apalagi di negara kita atau di
Saya kebetulan lahir semenjak kecil menjadi seorang santri. Iya. Semenjak kecil lahir saya sudah mondok saya itu. Sudah dianggap Sudah santri. mondok. Saya semenjak kecil lahir itu sudah mondok. Gitu. Tentunya ada beberapa prinsip yang diajarkan oleh para muassis dan masyayikh kita, Iya. yaitu ada 3 prinsip dasar: ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah. Napa niku? Gus? Ukhuwah basyariyah adalah persaudaraan antar manusia. Ya, karena sama Sesama manusia hamba tidak Allah, memandang mau kamu itu Islam bentuknya kayak bukan, gimana, Islam bukan, terserah. aliranmu apa, Pokoknya terserah kamu ya. manusia, bukan iblis, kita teman, kayak gitu. Ada ukhuwah Islamiyah, sesama persaudaraan antar Islam. Iya, Terus apapun juga alirannya. ya. apapun alirannya. Entah mau aku, yang penting tidak melanggar akidah kan itu, syariat ada akidah kan. prinsip-prinsip yang Nah tidak boleh itu, diterjang. kalau sudah mungkin beda akidah Atau dan punya prinsip, nabi sendiri iya. ya. Nah, itu masalah itu. Iya, iya. Itu masalah itu masalah. Tapi ya tetap masih kita anggap Islam karena ada ukhuwah watoniyah. Oh, nggih, napa. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar negara. Jadi kita itu meskipun Sesama berbeda bangsa. agama, sesama anak bangsa. Ya, nek sing celeneh nih tetap Ya sedulur tetap itu. sedulur kan ngono. Ameh sing piye ya tetap nek kalau ketiga variabel kan gini, salah satu kalau hanya masuk dari salah satu variabel, pokoknya intinya kalau masuk dari salah satu variabel itu saudara kita. Kayak gitu ya. Lah apalagi kita diajarkan 3 konsep itu yang mana itu harusnya menjadi tinjauan awal. Iya. Harus menjadi tinjauan awal di saat kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang apa namanya, yang mungkin bisa memecah belah antar sesama. Iya, iya. Maka sebenarnya di saat kita berbeda pendapat itu harusnya kita bisa duduk bersama, bisa saling, ya nggak mungkin ya orang berpikir itu kok sama kan nggak mungkin ya. Kita kan terlahir dari satu saudara kandung aja Iya, beda-beda, betul. apalagi beda Mereka yang kembar lahir kan saja. gitu. Nah, kembar aja beda. Apalagi yang nggak kembar kan gitu kan. Artinya Tapi kan juga pasti ada titik temunya. Pasti. Maka tinjauannya untuk menemukan titik temunya tadi ketiga hal tadi. Apa kepentingannya? Oh, iya. Ketujuannya apa? Kalau berbeda secara agama misalnya keyakinan kita toh sama-sama satu negara. Ya, Satu betul. masyarakat. Satu masalah ya. Kalaupun toh kita beda provinsi, kita beda suku, toh kita masih satu Indonesia. Nah, kayak gitu itu. Beda itu masih ketemu kita Masih sama-sama iya, manusia, gitu. masih selesai gitu. Masih selesai itu loh. Beda negara masih sama-sama manusia. Artinya kalau kita kembalikan ke sana, semuanya saya kira juga akan bisa menerima. Dan kembali lagi yang jadi soal itu kan bener karepe dhewe itu loh kalau saya. Ya berarti itu yang harus nopo guys. Nopo istilahnya diturunkan atau ditekan atau di-manage lah. Betul. Supaya ya karena balik lagi, benar menurut saya belum benar menurut jenengan, Gus. Betul. Iya kan? Atau sebaliknya kan gitu. Lah, yang Atau kadang-kadang pandangan terhadap suatu kebenaran kita sama. Betul. Tapi cara memandangnya beda. Kalau saya gini lebih seringnya menggunakan kalimat gini. Semua orang itu saya yakin cara pandang dan cara pikirnya itu benar kok. Iya. Cuman tepat atau tidak. Oh, ngoten sih. Iya. Terkadang contoh misal ini, podo-podo wong loro panas. Tapi panas kan ono sing panas karena diare, ada yang panas karena migrain atau masuk angin biasa atau apa kan. Nah, ada panasnya diare diombeni tantangin yo ora mari no. Oh, nggih. Kan gak tepat. Padahal sama Benar, gejalanya. panasnya. Iya. Benar itu. Orang panas dikasih obat antangin. Iya. Loro panas mergo tanggal tua di budrek ya. Nah, ya malah kejat-kejat kan itu. Malah tambah well kan itu. Nah, itu maksudnya benar-benar Iya. tepat atau tidak. Maka harus dipertimbangkan lagi melihat kondisinya bagaimana. Lah, yang dimaksud manutun bil maslahat itu tadi menimbang kemaslahatannya, bukan kebenarannya. Oh, nggih. Menimbang kemaslahatannya bukan kebenarannya. Lebih memberikan manfaat. Iya, kira-kira ini kalau kita gunakan persoalan A kalau kita selesaikan dengan persoalan dengan teori ini tepat nggak? Benar teorinya masuk, Teorinya tapi benar. tepat nggak? Karena nanti akan menyinggung banyak orang nggak? Iya, atau menciptakan justru orang menimbulkan nggak? banyak masalah baru enggak? betul. Nggih. Ya memang terkadang itu hal benar itu semuanya banyak sekali hal Iya, benar, tapi versinya tepat atau tidak cara untuk pandangnya. digunakannya itu yang menjadi susah. Lah bagi saya mungkin kita harus sama-sama belajar bahwa menemukan titik ketepatan itu memang tidak mudah, tapi selama kita tidak berhenti untuk semangat untuk selalu belajar, saya kira pasti juga akan
akan ketemu bisa lagi. akan bisa dan mau duduk sama rata, berdiri sama tinggi itu. Ada beberapa yang sempat saya record. Yang pertama bagaimana kita mendawamkan kalau bahasa panjenengan. Jadi membawa pembiasaan baik selama Ramadan ini menjadi kebiasaan baik setelah Ramadan. Meskipun secara kuantitas berbeda karena faktor penunjang berbeda. Tapi bagaimana ini kita bawa ke setelah Ramadan bahkan ke ranah-ranah kehidupan lainnya. Yang dalam konteks Idul Fitri tadi satu konteks kemaslahatan. Terus kemudian kalau kontestasi maka tadi kemaslahatan, kebermanfaatan, terus apa mulai bagus. Ya ya intinya Jadi kemaslahatan itu ketika dia hadir sebagai calon pemimpin, itu masyarakat harus bisa manutun bermaslahat tadi loh, harus dikembalikan kepada kemaslahatan dan sadar bahwa dirinya manfaat. sadar bahwa dirinya itu kalau semalam semalam kalau nggak salah ada peringatan nuzul Quran ya. Nah, di situ Bapak Presiden kita diingatkan oleh Prof. Quraisy bahwa beliau mengutip salah satu ucapan pembukaan pidato dari salah satu Master Grand Al-Azhar, guru dari Al-Azhar University Kairo. Pada saat itu beliau salah satu guru dari Al-Azhar itu menyampaikan pidato di depan presiden. Beliau ucapannya adalah mengingatkan bahwa segala sesuatu yang Anda dapatkan hari ini adalah amanah dari Allah. Maka bagi saya menjadi sebuah kewajiban untuk mengingatkan bahwa Anda itu tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Dan semuanya kalau Allah berkehendak bisa diambil oleh Allah. Maka jangan sewenang-wenang dalam memimpin masyarakat, dalam berkhidmat kepada umat. Ucapan itu dikopas oleh Abi Quraisy, disampaikan di depan presiden semalam atau kemarin malam gitu, pada saat peringatan nuzul Quran di Istana Negara. Itu bagi saya hal yang luar biasa. Dan itu sebenarnya berlaku untuk semua pemimpin. Semua pemimpin, dan sebenarnya setiap manusia itu adalah pemimpin. Dawuhnya Nabi kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah seorang pemimpin. Dan setiap pemimpin pasti akan ditanyai atas apa yang dipimpinnya. Nah, minimal sebenarnya adalah kita menjadi pemimpin atas diri kita. Kita kita bertanggung jawab pada diri kita untuk bisa menjaga kebaikan yang terjadi pada diri kita. Akhirnya nyambung dengan poin pertama tadi dalam rangka dawam amaliyah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan meskipun hanya sedikit gitu. Matur suwun Gus. Mungkin masih ada 1-2 hal karena masih ada beberapa menit, 1-2 menit kalau ada yang masih ingin disampaikan mungkin. Cuman kalau saya lebih condong ke untuk bisa sama-sama mengistiqomahkan satu hal kebaikan saja deh. Sebisa mungkin dalam hidup kita ada satu hal yang nggak perlu untuk kita ceritakan. Yang penting kita mencoba untuk istiqomah dalam menjalankan satu kebaikan tersebut, apapun itu yang kita niatkan untuk diri kita, supaya siapa tahu nanti satu amal kecil itu yang akan menolong kita besok, yang justru akan menjamin garansi. Tidak besok di banyak. Iya, di banyak hal mungkin itu. Dan sering terjadi kan ternyata kan. Kita nggak sengaja nolong teman, besok ditolong oleh teman kayak gitu kan. Ya apapun itu pokoknya kita berusaha mendawamkan atau mengistiqomahkan satu hal baik, utamanya budaya-budaya yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, sehingga nanti di saat Idul Fitri bukan hanya persoalan bajunya baru saja, tapi tingkat kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, kualitas bersosial kita, kualitas kita dalam mengabdikan diri kita kepada masyarakat semakin meningkat dan semakin baik lagi. Dan tentunya kita berharap semoga kita dipertemukan di Ramadan tahun depan. Kita diberi diberi keberkahan bisa bertemu bulan Lailatul Qadar. Amin. Itu aja mungkin. Terima kasih. Matur suwun Gus. Banyak Sama-sama hal yang bisa kita petik dari obrolan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman pemilih sekalian bagaimana kita menjaga mengamalkan amaliyah Ramadan
sampai Ramadan tahun depan paling tidak ya, minimal itu. Dan semoga obrolan bermanfaat, dan jika ada salah kami berdua mohon maaf bersama tim. Kami undur diri, bila tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamis, persembahan KPU Klaten. Setiap Kamis kami datang membawa terang, dialog santai tapi penuh makna, informasi jelas, demokrasi cerdas untuk pemilih yang lebih berkelas. Ayo buka wawasan, ayo kuatkan peran, demokrasi kuat, Indonesia berdaulat. Dinamis, Saya akan berpijak seterusnya. dialog dan informasi di hari Kamis. Bersama KPU Klaten, kita belajar demokrasi, mewujudkan pemilih cerdas untuk negeri. Dinamis, 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 Indonesia. Sialan KPU Klaten.